Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Sejarah Wajib kelas 12. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu peristiwa penting pada masa Orde Baru, yaitu di sini ada integrasi Timor Timur ya, sebagai provinsi ke-27 dari Republik Indonesia ketika itu. Nah, berbicara tentang Timor Timur, jadi kalau misalkan kita melihat ke belakang ya, Timor Timur itu merupakan jajahan dari Portugal atau Portugis ya ketika itu. Jadi sejak abad ke-16 atau ya sekitar abad ke-16 itu merupakan wilayah yang menjadi tempat Portugis untuk transit sebelum mereka kemudian menuju Maluku. Jadi kan dulu Portugis menguasai Malaka dan juga Maluku. Nah, di antara dua pelabuhan dagang tersebut itu ada tempat transitnya. Itu salah satunya yaitu di Pulau Timor ya, yaitu Timor bagian timur. Nah, itu merupakan wilayah dari Portugis ya, jajahan Portugis. Sementara untuk Timor bagian baratnya itu justru dikuasai oleh Belanda. Kita tahu ya, sejak abad ke-18 ya, 17 juga Belanda sudah menguasai wilayah-wilayah Nusantara, Pulau Nusantara ketika itu. Salah satunya itu juga di Timor bagian barat, dan itu menjadi wilayah bagian dari Belanda ya ketika itu. Nah, berbicara tentang integrasi Timor Timur itu tidak terlepas dari wilayah induk ya, atau negara induk, yaitu Portugal ketika itu, karena Timor Timur itu merupakan jajahan dari Portugal ya. Nah, di Portugal itu sendiri itu terjadi revolusi bunga. Kenapa disebut revolusi bunga, Pak? Ya, karena ketika itu memang yang terjadi itu revolusi yang terjadi secara damai dengan menggunakan bunga. Jadi dalam senjata itu dipasangkan bunga. Jadi sebutnya revolusi bunga. Nah, pada tanggal 25 April 1974, Ostelo Sarajevo de Carvalho ya, kelompok perwira muda berhasil meruntuhkan rezim diktator. Jadi sejak tahun 1920-an di Portugal itu dikuasai oleh rezim diktator ya. Mereka tidak setuju dengan penumpasan gerakan kebangsaan Mozambik dan Angola. Kemudian pada akhirnya para perwira muda tersebut itu meminta jenderalnya ya, salah satunya itu Jenderal Costa Gomes dan Antonio Spinola untuk membentuk pemerintahan baru ya di Portugal. Dan ketika itu kemudian Spinola lah yang ditunjuk menjadi presiden. Namun ya, tidak lama kemudian ternyata Spinola ini tidak sejalan dengan apa yang diinginkan oleh kelompok perwira muda di Portugal ketika itu, sehingga kemudian Spinola itu juga dijatuhkan lagi dan digantikan oleh Costa Gomes. Nah, Costa Gomes ini mengangkat seorang perdana menteri yang ternyata dia beraliran komunis ya, sehingga ini nanti berdampak juga kepada wilayah jajahan Portugal ya, salah satunya yaitu di Timor Timur atau di Timor Portugis. Nah, ketika itu ya, sebelum adanya revolusi bunga di Timor Timur itu hanya ada hanya ada satu partai politik, yaitu dari partai politik pemerintah Portugal itu sendiri, hanya ada satu. Tapi ketika Costa Gomes naik ya menjadi presiden Portugal, kemudian perdana menterinya itu beraliran komunis ya. Nah, di Timor Portugis kemudian itu diberikan kebebasan untuk membentuk partai politik ya, sehingga lahirlah 3 partai politik besar ya di Timor Timur. Salah satu di antaranya yaitu ada UDT ya, atau União Democrática Timorense. Entah bagaimana cara membacanya ya, kurang lebih seperti itu mungkin ya.
kemudian juga ada Fretilin, ya, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independent, kemudian juga ada Apodeti, ya, Associação Popular Democratic Timorense. Jadi, nah, ketiga partai politik besar ini ternyata memiliki 3 tujuan yang berbeda. UDT ini lebih menginginkan Timor ya itu tetap berada dalam wilayah atau katakanlah negara bagian, ya, atau negara persemakmuran lah, katakanlah negara persemakmuran dari Portugal. Fretilin ini berbeda. Fretilin ingin Timor itu menjadi negara merdeka, ya, merdeka, tidak ada sangkut pautnya dengan Portugal. Dan di sini Apodeti juga ini berbeda, ya. Apodeti itu menginginkan Timor itu berintegrasi dengan Indonesia. Dan salah satu partai kecil yang mendukungnya itu ada Kota, ya, Kelibur Aswai, ya. Kemudian juga ada Trabalhista atau partai buruh ketika itu. Nah, ketiga partai politik besar ini kemudian nanti di kemudian hari, ya, tidak lama setelah mereka berdiri itu saling berebut kepentingan dan pada akhirnya nanti meletuslah perang saudara di antara mereka. Ini. Nah, mula-mula di sini, ya, ada UDT Fretilin. Ternyata UDT dan Fretilin ini kemudian bekerja sama, ya. Mengapa bekerja sama? Karena di sini Fretilin ingin mencari massa, ingin memanfaatkan UDT, ya, agar mereka itu mendapat anggota yang lebih banyak, sehingga terjadilah koalisi, ya, antara UDT dan juga Fretilin, ya, pada tanggal 21 Januari 1975. Ini terjadi koalisi, ya, karena ya tidak jauh, ya, mungkin di sini antara UDT dan Fretilin itu tujuannya agak mirip lah, tapi yang biasa itu mungkin ada UDT inginnya berada dalam pemerintahan Portugal, ya, sementara Fretilin menjadi negara merdeka. Berbeda sekali dengan Apodeti yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Nah, Fretilin ini didukung oleh pemerintah Portugal. Ketika itu pemerintah Portugal, ya, atau gubernur dari Timur ketika itu adalah Lemos Pires. Jadi Fretilin ini didukung oleh Lemos Pires, ya. Sementara UDT di sini didukung oleh kepolisian Timor Portugis, ya. Bahkan katakanlah panglima tertinggi dari kepolisian Timor Portugis ini, ya, itu merupakan anggota dari UDT. Tetapi, ya, koalisi antara UDT dan Fretilin ini kemudian pada akhirnya menemui tidak berumur panjang. Hubungan di antara mereka tidak terlalu lama, hanya beberapa bulan. Kemudian mereka pada akhirnya memutuskan putus. Bukan putus cinta ataupun apa, ya, tapi putus koalisi, ya, di sini. Jadi pada tanggal 27 Mei 1975 itu kemudian UDT dan Fretilin memutuskan koalisi di antara mereka. Mengapa demikian? Karena UDT ternyata menyadari Fretilin di sini memanfaatkan massa dari UDT untuk kemudian banyak sekali anggota partai dari UDT ini kemudian ditarik menjadi Fretilin atau katakanlah berideologi komunis. Nah, di sini bagaimana dengan negara Indonesia, ya, ketika itu? Jadi sejak adanya perseteruan di Timur sebenarnya Indonesia itu katakanlah kalau bahasa sebenarnya mungkin api-api padahal apal, ya. Dalam arti di sini mereka menyangkal atau kita menyangkal, ya, Indonesia menyangkal bahwa
Indonesia akan ikut campur dalam rumah tangga Timor Timur ketika itu, menyangkal. Dan ketika itu juga Adam Malik menyatakan bahwa kemerdekaan bagi Timor Timur itu merupakan hak bagi bangsa Timor Timur, silakan untuk merdeka, ya. Tetapi di sini Presiden Soeharto ketika itu berkunjung ke Australia dan kemudian berbicara tentang yang terjadi di Timor Timur. Kemudian Australia menyatakan bahwa sebenarnya Timor Timur kalau misalkan untuk merdeka itu belum memungkinkan, belum memungkinkan untuk menjadi negara merdeka, ya, untuk berdiri sebagai negara, kata Australia. Di sini kita lihat ya sebenarnya ada politik juga, ya. Mengapa demikian? Karena kalau misalnya merdeka, di sini ada pretilin, ya. Ditakutkan Timor Timur itu menjadi negara komunis. Tahun 1970-an kita tahu, ya, ketika itu sedang panas-panasnya perang dingin, ya. Dan ada suatu anggapan bahwa jika komunis itu ada, ya, maka komunis itu akan menyebar. Seperti contohnya Vietnam. Maka dari itu Indonesia menyatakan jangan sampai ada Vietnam baru, ya, di dalam katakanlah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena kan letak Timor Timur itu bertetanggaan dengan Timur Barat, ya, dengan Timur Barat. Jadi ada suatu anggapan apabila kalau misalkan nanti Timor Timur merdeka menjadi negara komunis, itu akan merembet ke wilayah-wilayah yang lain. Itu yang sangat ditakutkan oleh Indonesia, ya, ketika itu, karena ya Orde Baru sudah berhasil, ya, menumpas komunis, ya, ketika itu, dan ada trauma tersendiri atau fobia terhadap komunis, ya, pada masa pemerintahan Orde Baru ketika itu, sehingga ada indikasi Indonesia akan mencampuri urusan politik dalam negeri Timor Timur ketika itu. Meskipun, ya, dalam prosesnya itu Indonesia selalu menyangkal mereka membantu atau melakukan operasi militer ke Timor Timur, ya, seperti itu. Nah, di sini pada tanggal 26 sampai 27 Juni 1974 sebenarnya di sini akan diadakan pertemuan, ya. Mengapa demikian? Karena di sini mereka tidak ingin terlibat perang saudara, ya, terutama dari UDT dan juga Apodeti. Tapi yang terjadi adalah ketika pertemuan itu dilakukan hanya ada dua partai, yaitu UDT dan Apodeti yang hadir, ya, ketika itu, sehingga pada akhirnya pertemuan di Makau ini tidak membuahkan hasil, ya, tidak membuahkan hasil. Dan ternyata ada indikasi Pretilin akan melakukan kudeta, ya, terhadap ibu kota Dili atau ibu kota Timor Timur, ya, di Dili. Nah, sebelum itu UDT melakukan gerakan mendahului. Di sini kemudian UDT yang tadi, ya, didukung oleh kepolisian, ya, kepolisian Timor Timur itu melakukan kudeta, ya, melakukan kudeta atau perebutan kekuasaan dari siapa tadi, gubernurnya itu Lemos Pires, ya. Jadi merebut kekuasaan pada tanggal 11 Agustus 1975. Ini di sini, ya, Pretilin kecolongan oleh UDT, ya. Jadi mereka didahului oleh UDT. Sementara itu, ya, para pemimpin dari Pretilin ini ketika itu sedang berada di luar negeri. Maka, ya, tidak lama kemudian setelah UDT melakukan kudeta, ya, di Dili ketika itu, dan para pemimpin dari Pretilin kemudian mulai kembali ke Timor Timur, para pemimpin dari Pretilin ini kemudian mengerahkan pasukan-pasukannya untuk kemudian memukul mundur atau melakukan serangan balik terhadap UDT, ya, serangan balik terhadap UDT. Dan di sini meletuslah perang saudara
di Timor Timur. Timor Timur. Oke. Nah, ketika Pretty Lin kemudian berhasil ya memukul mundur pasukan UDT. Ini pasukan UDT kemudian menyingkir ke wilayah Batu Gede, Balibo ya, sekitarnya, perbatasan barat ya, Timur Timur dan juga Timur Barat ketika itu. Nah, kemudian apa yang terjadi ya, singkatnya itu ternyata UDT dan Apodeti, kemudian juga dua partai kecil lainnya yaitu Kota dan Trabalhista sepakat ya untuk menyatakan diri berintegrasi dengan Republik Indonesia. Ya, Republik Indonesia. Ini kemudian membuat Orde Baru atau pemerintahan Soeharto ketika itu semakin takut ya dengan adanya kudeta yang terjadi di Dili oleh Pretty Lin yang basisnya itu adalah komunis ya. Sehingga ya pada akhirnya pemerintah Indonesia mengerahkan pasukan yang dalam tanda petik ya, pasukan sukarelawan dari Indonesia. Mengapa disebut pasukan sukarelawan? Karena di sini UDT, Apodeti, Kota dan Trabalhista itu sepakat untuk meminta bantuan kepada Indonesia. Tetapi di sini Indonesia hanya mengirimkan pasukan sukarelawan. Ya, pasukan sukarelawan. Dan ini sangat dikecam oleh Pretty Lin. Ya, Jadi menuduh Indonesia sebagai negara yang ikut campur ya, dalam urusan dalam negeri Timor Timur ketika itu. Ya. Nah, pasukan sukarelawan ini ternyata memang ya beberapa media Australia ataupun intelijen Amerika Serikat menyatakan bahwa memang pasukan-pasukan yang dikerahkan oleh Indonesia ini merupakan pasukan reguler ya atau ABRI ketika itu. Hanya mereka kemudian didandani atau katakanlah menyamar lah menjadi tentara preman ya. Jadi mereka tidak menggunakan seragam ABRI ya. Mereka menggunakan seragam ABRI tapi dibalik. Nah, ini kemudian ya UDT dan juga Apodeti ya. Ini Apodeti sempat berkoalisi dengan Pretty Lin, tapi pada akhirnya kemudian tersingkir juga oleh Pretty Lin bergabung dengan UDT. Nah, ini wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai ya basisnya oleh Pretty Lin satu persatu mulai dapat direbut kembali oleh pasukan gabungan ya antara pasukan sukarelawan Indonesia dengan UDT, Apodeti, Kota dan Trabalhista. Ya, beberapa wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh Pretty Lin itu dapat direbut kembali ya. Nah, ketika wilayah-wilayah dari Timor Timur ini kemudian direbut kembali oleh pasukan gabungan, ini di sini Pretty Lin semakin terdesak ya. Dan pada tanggal 24 November 1975 Pretty Lin meminta bantuan kepada PBB ya, tapi ternyata tidak direspon. Lalu pada akhirnya 28 November 1975 Pretty Lin menyatakan kemerdekaan Timor Portugis secara sepihak. Jadi di sini Pretty Lin menyatakan kemerdekaan negara Republik Demokratik Timor ya ketika itu, menyatakan berdirinya negara Republik Demokratik Timor ya secara sepihak. Mengapa secara sepihak ya? Karena tadi ya UDT, Apodeti, Kota dan Trabalhista ini tergabung ke dalam pasukan sukarelawan Indonesia ya untuk menentang pemerintahan Pretty Lin itu sendiri. Sehingga untuk mengimbangi
mengimbangi politik dari Fretilin ini ya, 2 hari berselang ya, pada tanggal 30 November 1975 UDT Apodeti Kota Trabalista menyatakan berintegrasi dengan Indonesia. Ini semakin pusing ya di Timor Timur itu politiknya ya sangat kacau lah ketika itu. Kemudian di sini 4 Desember 1975 Indonesia akan mengadakan operasi militer. Tapi ketika itu Indonesia sedang menerima tamu ya dari Amerika Serikat, Menteri Luar Negerinya datang ke Indonesia. Kemudian operasi militer yang direncanakan oleh Indonesia itu tidak bisa dilaksanakan pada tanggal 4 Desember, melainkan menunggu dulu tamu dari luar negeri itu pulang ya, yaitu dari Amerika Serikat, Menteri Luar Negerinya. Nah, baru terlaksana pada tanggal 7 Desember 1975 ya. Jadi Indonesia melakukan operasi militer yang dinamakan Operasi Seroja ya. Jadi Operasi Seroja ini merupakan operasi untuk kemudian mendesak ya Fretilin atau merebut kota-kota Timor Timur yang dikuasai oleh Fretilin untuk membantu UDT Apodeti Kota dan Trabalista ya. Nah, di sini kan tadi Fretilin menyatakan kemerdekaan ya Timor Portugis. Dan ini banyak mendapat dukungan dari negara-negara jajahan Portugal lainnya ya, terutama di negara-negara Afrika, ada Mozambik, Angola, kemudian itu ya mengakui kemerdekaan Timor Portugis. Tapi ya di sini ya, di Dewan Keamanan PBB itu ternyata tidak diakui ya. Bahkan ada suatu pernyataan ya Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyatakan bahwa Fretilin ataupun Republik Demokratik Timor itu tidak pernah mengirimkan telegram ke Amerika Serikat untuk kemudian meminta Amerika Serikat mengakui kemerdekaan mereka ya. Meskipun telegram itu pun ada, ya jelas sikap Amerika Serikat tidak akan menerima terbentuknya negara Republik Demokratik Timor. Kenapa demikian? Karena kan tadi ideologinya adalah komunis, yang mana ya kita tahu ya Amerika Serikat ketika itu sedang berkonflik dengan Uni Soviet ya, perang dingin ya antara ideologi komunis ya melawan ideologi liberal ya, liberal. Nah, peristiwa penyerangan ya atau operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia ketika itu membuat hubungan antara Indonesia dan Portugal memanas dan bahkan ya Portugal menyatakan atau memerintahkan duta besar Republik Indonesia ya di Portugal itu angkat kaki ya dari negara mereka, dan Portugal juga memutus hubungan diplomatik ya antara Indonesia dan juga Portugal ya, memutus hubungan diplomatik kedua negara. Dan apa respon yang dikeluarkan oleh Indonesia? Tentu ya Menteri Luar Negeri Adam Malik ketika itu menyatakan jika duta besar atau konsul Indonesia atau RI ya di Portugal diminta untuk angkat kaki dari Portugal, maka konsul atau duta besar dari Portugal di Indonesia juga itu harus angkat kaki dari Indonesia. Itu pernyataan dari Menteri Luar Negeri Adam Malik ketika itu. Jadi hubungan antara Indonesia dan juga Portugal ketika itu ya memanas. Nah, kemudian pada tanggal 7 Juni 1976 delegasi UDT datang ke Jakarta untuk meminta penerimaan Timor Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Jadi sejak 7 Desember 1975 kota Dili kemudian dapat direbut ya,
Dan sejak direbut itu dibentuklah pemerintahan sementara ya, pemerintahan Timur ya, sementara PSTT kalau sudah pemerintahan sementara Timur PSTT. Nah, PSTT ini kemudian pada tanggal 7 Juni 1976 meminta ya penerimaan Timur menjadi provinsi ke-27 Indonesia. Dan kemudian itu dibahas ya oleh oleh parlemen ya di Indonesia, dan pada akhirnya 17 Juli 1976 resmi ya Timur itu menjadi provinsi ke-27 Indonesia ya. Jadi operasi yang dilakukan oleh Indonesia ya sejak awal itu tetap ya disangkal oleh pemerintah Indonesia. Mereka tidak terlibat ya dalam operasi tersebut, melainkan yang terlibat itu adalah sukarelawan Indonesia yang pada hakikatnya dalam tanda petik yaitu mereka diminta oleh UDT, kemudian Apodeti, Kota, dan Trabalhista. Memang di sini ya kalau misalkan kita lihat secara geopolitiknya ya kita tahu ya tahun-tahun 1970-an itu sedang panas-panasnya perang dingin tadi ya. Sehingga yang ditakutkan itu adalah apabila adanya negara komunis di dalam tubuh ya katakanlah di antara wilayah-wilayah Indonesia, itu ditakutkan ideologi komunis tersebut kemudian menyebar ya ke wilayah-wilayah lain, sehingga ada upaya untuk mencegah ya terjadinya atau berdirinya negara komunis di Timur meskipun nanti tahun 99 kemudian Timur itu menyatakan memisahkan diri lagi dari Indonesia. Ini cukup mengejutkan ya, cukup mengejutkan. Timur kemudian menyatakan diri berpisah ya dari Indonesia. Tapi ya tadi ya ada ungkapan juga dari Presiden B.J. Habibie ketika itu ya memang Timur itu tidak memiliki sejarah yang sama ya, dengan bangsa Indonesia, dengan wilayah Indonesia yang lainnya, sehingga ya silahkan ya diadakan jejak pendapat ya. Dan pada akhirnya ya Timur itu kemudian menjadi sebuah negara ya, Timor Leste sekarang. Nah, itulah mungkin pembahasan tentang integrasi Timur ya ke atau menjadi provinsi yang ke-27 ya di Indonesia, dan ya bisa menjadi sebuah kebanggaan ataupun apa ya, tapi yang jelas di sini ya Indonesia juga menjadi salah satu negara imperialis ya katakanlah. Jadi di sini ada upaya Indonesia melakukan invasi atau penambahan wilayah kekuasaan yaitu Timur itu ya. Politik pada masa Orde Baru ya, salah satu peristiwa penting. Mungkin itu yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan dapat dicerna ya, dapat dipahami, tapi jangan dulu puas ya, silakan perdalam lagi materi-materinya. Semoga bermanfaat ya.